Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan yang kelima. Di pertemuan keempat kita sudah berbicara tentang kalimat efektif. Lalu pada pertemuan kelima ini kita akan berbicara tentang paragraf. Jadi arahnya adalah Bahasa Indonesia itu diharapkan setelah kalian lulus mata kuliah Bahasa Indonesia, nanti ketika kalian menulis artikel ilmiah, baik untuk jurnal maupun nanti untuk skripsi, kalian sudah memiliki dasar-dasarnya. Bagaimana cara membuat kalimat yang efektif, bagaimana menulis kata yang sesuai imbuhannya, dan bagaimana menulis paragraf yang benar. Karena pengalaman saya banyak mahasiswa yang menulis tugas akhirnya baik berupa skripsi maupun tesis masih paragrafnya masih ada yang cuma satu kalimat, padahal paragraf itu tidak boleh hanya satu kalimat. Walaupun sepanjang apapun, paragraf itu tidak bisa satu kalimat. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang paragraf. Jadi, ketika membaca sebuah tulisan, sering kita dihadapkan dengan paragraf-paragraf yang terkadang hanya disusun oleh sebuah kalimat dan sebaliknya. Paragraf-paragraf yang disusun oleh banyak kalimat sehingga membentuk sebuah paragraf yang sangat panjang. Dua realitas tersebut memunculkan pertanyaan apa sebenarnya paragraf tersebut. Sebuah tulisan yang tersusun dalam bentuk paragraf sering mudah dimengerti dan sering juga begitu sulit untuk dimengerti. Hal ini menunjukkan bahwa menuangkan buah pikiran secara teratur dan terorganisasi ke dalam sebuah tulisan sehingga pembaca dapat mengikuti dan memahami jalan pikiran seseorang tidaklah mudah. Banyak orang yang fasih dalam berbicara, tapi kurang mampu menuangkan gagasannya secara tertulis. Nah, untuk dapat memahami dan menulis paragraf dengan baik, berikut ini dipaparkan secara berturut-turut hal-hal yang berhubungan dengan paragraf. Yang pertama, nanti pengertian paragraf, kemudian syarat paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Setelah yang terakhir adalah pola pengembangan paragraf. Kita masuk ke pengertian paragraf ya. Jadi, paragraf atau alinea merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Paragraf umumnya terdiri atas beberapa kalimat, seperti yang saya bilang di awal tadi. Minimal banget itu paragraf terdiri dari 2 kalimat. Jadi misalnya nanti kalian menulis karya ilmiah atau artikel ilmiah, kalau kalian hanya menulis satu kalimat yang panjang itu dijadikan paragraf, nanti pasti akan disalahkan sama dosen pembimbing atau dosen pengujinya. Dan biasanya saling berkaitan satu sama lainnya serta mengusung satu pokok pikiran tertentu. Nah, pokok pikiran atau gagasan dalam sebuah paragraf ini akan menjadi jelas oleh uraian-uraian tambahan yang tertuang dalam kalimat-kalimat penjelasnya. Paragraf sendiri menandakan letak di mana suatu tema dimulai dan berakhir, dan pembentukan suatu paragraf sekurang-kurangnya mempunyai tujuan. Yang pertama adalah memudahkan pengertian atau pemahaman dengan menceritakan suatu tema dengan tema yang lainnya. Oleh karena itu, tiap paragraf hanya boleh mengandung satu tema. Jika terdapat 2 tema, maka paragraf tersebut harus dipecah menjadi 2 paragraf. Kemudian yang kedua adalah memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhentian pada akhir kalimat.
Menurut Doris Keras tahun 2004, dengan perhentian yang lebih lama ini memungkinkan konsentrasi terhadap tema paragraf lebih terarah. Dan syarat-syarat paragraf, seperti halnya kalimat, sebuah paragraf juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh suatu paragraf atau sebuah paragraf. Yang pertama adalah kesatuan, di mana sebuah paragraf tentunya hanya mengandung satu tema atau satu gagasan utama dengan gagasan-gagasan penjelas yang berhubungan dengan gagasan utama, atau tadi gagasan utama ditunjang oleh gagasan penjelas. Dengan kata lain, ide atau gagasan-gagasan penjelas tidak boleh bertentangan dengan gagasan utama. Penyimpangan terhadap gagasan utama akan mengakibatkan unsur kesatuan kalimat terganggu dan dapat menyulitkan pembaca untuk memahaminya. Kemudian yang kedua adalah koherensi atau kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dan kalimat yang lain pembentuk paragraf tersebut. Dan yang ketiga adalah kelengkapan atau kecukupan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan topik atau kalimat utama. Sebaliknya, paragraf dikatakan tidak lengkap apabila tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan saja. Setelah syarat-syarat paragraf, kita akan masuk ke bagian jenis-jenis paragraf. Berdasarkan jenisnya, paragraf itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifat dan tujuannya, kemudian yang kedua berdasarkan letak kalimat utama, yang ketiga berdasarkan bentuk unit tulisan atau sifat isinya. Kita akan bahas satu-satu nanti setelah slide ini. Dan nanti saya sertakan contohnya biar kalian lebih bisa memahami secara komprehensif. Oke, yang pertama berdasarkan sifat dan tujuannya. Ada 3. Yang pertama adalah paragraf pembuka, di mana tiap jenis karangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau menghantar karangan itu dalam bagian karangan yang dibikin. Oleh karena itu, sifat dari paragraf semacam ini harus menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang sedang diuraikan. Paragraf yang pendek jauh lebih baik karena paragraf-paragraf yang panjang hanya akan menimbulkan kebosanan pembaca. Kalau kalian perhatikan di ujian tengah semester atau ujian akhir sekolah dulu, di mata pelajaran bahasa Indonesia biasanya ada soal yang menggunakan cerita di depannya yang sangat panjang. Rata-rata siswa itu gagal atau nilai bahasa Indonesia tidak bagus itu karena di depannya harus baca kalimat yang panjang-panjang. Jadi dia akan menimbulkan kebosanan sehingga akhirnya asal dijawab saja. Kemudian yang kedua adalah paragraf penghubung. Paragraf ini terletak antara pembuka dan penutup. Inti persoalan ada pada paragraf ini. Oleh sebab itu, dalam membentuk paragraf-paragraf penghubung, harus diperhatikan agar hubungan antara satu paragraf dan paragraf yang lainnya itu teratur dan disusun secara logis. Sifat paragraf-paragraf penghubung bergantung pola dari jenis karangannya. Dalam karangan yang bersifat deskriptif, naratif, dan eksposisi, paragraf-paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar atau landasan untuk kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarang. Jadi ketika membuat suatu tulisan itu tidak bisa langsung jujuk tidak bisa langsung ke kesimpulan, harus ada
awalannya dulu, kemudian penghubungnya, kenapa masalah itu bisa timbul, dasar-dasarnya apa. Jadi paragraf penghubung fungsinya di situ. Kemudian yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf ini dimaksudkan untuk mengakhiri karangan dan mengandung kesimpulan pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf-paragraf penghubung. Apapun yang menjadi topik atau tema dari sebuah karangan haruslah tetap diperhatikan agar paragraf penutup tidak terlalu panjang tetapi juga tidak terlalu pendek. Hal yang paling esensial adalah bahwa paragraf itu harus merupakan suatu kesimpulan yang bulat atau betul-betul mengakhiri uraian itu serta dapat menimbulkan banyak kesan kepada pembacanya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama paragraf deduktif. Paragraf ini dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan kalimat utamanya atau dari umum, dan biasanya itu disebutnya dari umum ke khusus. Dengan cara menempatkan gagasan pokok pada awal paragraf, akan memungkinkan gagasan pokok tersebut mendapatkan penekanan yang wajar. Paragraf semacam ini biasa disebut dengan paragraf deduktif, yaitu kalimat utama terletak di awal paragraf. Contohnya seperti ini. Bisa kalian baca nanti. Nah, yang diketik tebal ini merupakan topik pada awal paragraf yang menyebabkan paragraf ini menjadi paragraf deduktif karena pokok pikirannya atau topik utamanya ada di awal paragraf. Seorang pembicara ideal perlu merumuskan tujuan pembicaraannya dengan jelas. Misalnya merupakan kalimat penjelas. Itu yang dinamakan paragraf deduktif. Kemudian yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif ini dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan atau perincian-perincian. Kemudian baru terakhir ditutup dengan kalimat utama. Ini kebalikan dari paragraf deduktif, yaitu dari khusus ke umum. Kalau yang deduktif adalah umum ke khusus, kalau induktif dari khusus ke umum. Dan contohnya ini adalah ini. Di awalnya adalah kalimat-kalimat penjelas atau perincian, kemudian ditutup dengan kalimat utama. Oleh karena itu, seorang pembicara ideal perlu merumuskan tujuan pembicaraannya dengan jelas. Nah, yang diketik tebal merupakan topik pada akhir paragraf, sedangkan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Kalimat di awal merupakan kalimat penjelas. Selanjutnya adalah paragraf gabungan atau campuran. Pada paragraf ini, kalimat topik ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf. Dalam hal ini, kalimat terakhir berisi pengulangan dan penegasan kalimat pertama. Pengulangan ini dimaksudkan untuk lebih mempertegas ide pokok. Jadi pada dasarnya paragraf campuran ini tetap memiliki satu pikiran utama, bukan dua pemikiran utama. Contohnya seperti ini. Jadi di awal paragraf ditulis pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah murah, sehat, dan kuat. Lalu di akhir paragraf dipertegas dengan usaha ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun rumah sehat dan kuat untuk memenuhi keperluan rakyat. Keempat adalah paragraf tanpa kalimat utama atau kalimat utama pada seluruh paragraf. Jadi tanpa kalimat utama atau semuanya adalah kalimat utama. Paragraf ini tidak memiliki kalimat utama, berarti pemikiran utama tersebar di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Bentuk ini biasanya digunakan dalam karangan berbentuk narasi atau deskripsi. Contohnya seperti ini. Jadi pada contoh tersebut agak susah untuk mencari sebuah kalimat topik dalam paragraf tersebut karena seluruh paragrafnya berisi deskriptif atau naratif, tidak ada yang lebih penting dari yang lainnya.
atau semuanya sama. Kelima adalah paragraf ineratif, di mana paragraf ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Dalam paragraf ini, kalimat-kalimat penjelas dipaparkan terlebih dahulu, lalu diikuti kalimat utamanya, dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas lagi. Contohnya seperti ini. Jadi kalimat utamanya atau topik utamanya di tengah, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, musibah yang dialami Saipul tak ada hentinya. Nah, sebelum kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya merupakan kalimat penjelas saja. Oke, kemudian selanjutnya, paragraf berdasarkan bentuk unit tulisan atau sifat isinya. Yang pertama adalah paragraf narasi, di mana paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam karangan atau paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik, di mana paragraf narasi ini tidak memiliki kalimat utama. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah paragraf deskripsi. Ini merupakan salah satu jenis karangan yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium secara imajinatif apa yang dilihat, didengar, dan dicium oleh penulis tentang objek yang dimaksud. Misalnya kalian baca Supernova, maka kalian diajak untuk membayangkan atau mengimajinasikan apa yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nah, itu deskripsi, contohnya seperti ini. Silakan dibaca sendiri. Selanjutnya adalah paragraf argumentasi, di mana paragraf argumentasi ini merupakan paragraf atau karangan yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Pada akhir paragraf, perlu disajikan kesimpulan. Kesimpulan ini yang membedakan argumentasi dan eksposisi. Nanti kita contohnya seperti ini. Silakan dibaca sendiri dan dipahami seperti apa. Kemudian yang keempat adalah paragraf persuasi. Persuasi sudah jelas ya, sifatnya ajakan. Jadi paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Contohnya seperti ini. Yang perlu kalian garis bawahi adalah di sini. Oleh sebab itu, hindarilah penggunaan pestisida secara berlebihan. Itu yang dinamakan persuasi. Yang terakhir adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan untuk memberi informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Contohnya seperti ini. Nah, dalam paragraf eksposisi ini ada beberapa jenis pengembangannya. Ada eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi klasifikasi, ilustrasi, perbandingan dan pertentangan, serta eksposisi laporan. Jadi kalian bisa cari sendiri contoh-contoh eksposisi ini seperti apa. Lalu kita masuk ke pengembangan paragraf, di mana pengembangan paragraf sendiri adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Nah,
dalam ringkasan kalimat-kalimat panjang ini dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan paragraf. Yang pertama adalah kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Yang kedua, kemampuan memerinci secara maksimal gagasan utama paragraf dalam gagasan bawahan. Dan yang ketiga adalah kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan teratur. Nah, ini adalah breakdown-nya atau urut-urutannya yang harus kalian perhatikan dalam pengembangan paragraf. Jadi, bagaimana menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat di atas, di tengah, di bawah, atau di awal, kemudian nanti diperjelas di bawah. Lalu memerinci secara maksimal gagasan utama paragraf dalam gagasan bawahan, dan yang terakhir, mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Jadi, gagasan bawahan pun harus sesuai urutannya. Kemudian, gagasan utama paragraf itu akan menjadi jelas apabila dilakukan perincian yang cermat. Nah, perincian-perincian ini dapat dilakukan dengan bermacam pola pengembangan. Pola pengembangan yang dipakai antara lain ditentukan oleh gagasan atau masalah yang hendak dikemukakan. Misalnya, apabila gagasan yang hendak disampaikan itu berupa urutan peristiwa, maka pola pengembangan yang sebaiknya dipilih adalah pola kronologis. Beda cerita apabila masalah itu mengenai sebab akibat suatu kejadian, maka pola yang dipilih adalah pola kausalitas atau pola susunan sebab akibat. Kemudian selain ditentukan oleh gagasan atau masalah yang hendak dikemukakan, yang mempengaruhi kedua adalah pandangan penulis terhadap masalah yang hendak disampaikannya. Dalam materi ini akan dibahas mengenai beberapa pola susunan rincian yang sering digunakan dalam tulisan. Nah, yang pertama adalah pola runtutan ruang dan waktu, kedua pola klasifikasi, ketiga pola susunan sebab akibat, keempat pola susunan perbandingan atau pertentangan, yang kelima pola analogi, yang keenam pola susunan ibarat, yang ketujuh pola definisi luas, ke-8 pola contoh atau ilustrasi, dan ke-9 pola klimaks dan anti klimaks. Nanti kita akan bahas dan saya akan masukkan contoh paragrafnya seperti apa. Yang pertama adalah pola runtutan ruang dan waktu. Pola ini menggambarkan suatu ruangan dari kiri. Jadi pola ini tuh menggambarkan sesuatu. Bisa bentuk ruangan dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, dari depan ke belakang, dan sebagainya. Misalnya, uraian tentang kepadatan penduduk suatu daerah dapat dikemukakan dengan landasan urutan geografi. Misalnya, dari barat ke timur atau dari utara ke selatan. Deskripsi mengenai sebuah gedung bertingkat juga dapat dilakukan dari tingkat pertama berturut-turut hingga tingkat terakhir. Penggambaran terhadap suasana suatu lingkungan dapat dilakukan mulai dari siang, sore, hingga malam hari. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, selain dalam menggambarkan ruang, pola ini juga digunakan untuk menguraikan suatu peristiwa atau cara membuat atau melakukan sesuatu selangkah demi selangkah menurut urutan waktu atau kronologi. Dan beberapa kata yang dapat dijadikan penanda suatu paragraf dikembangkan dengan pola ini adalah kata-kata seperti mula-mula, lalu, dan kemudian, dan masih banyak lagi. Ini contoh paragrafnya seperti ini. Silakan nanti kalian baca sendiri. Kedua adalah pola klasifikasi, di mana klasifikasi berarti membagi sesuatu dan mengelompokkan ke dalam kategori-kategori atau golongan. Ini menurut Ahmadi tahun 1990. Dalam pengembangan karangan, kadang-kadang diperlukan pengelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan. Nah, pengelompokan ini bekerja kedua arah yang berlawanan. Yang pertama, mempersatukan satuan-satuan ke dalam satu kelompok. Yang kedua, memisahkan satuan-satuan tadi dari kelompok yang lain. Contohnya seperti ini.
pada contoh paragraf ini, terlihat bahwa penulis mengklasifikasikan kemampuan yang diperlukan dalam kegiatan mengarang atau menulis. Misalnya, kemampuan yang berhubungan dengan kebahasaan dan kemampuan pengembangan atau penyajian, itu klasifikasi. Klasifikasi tersebut kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas dari masing-masing kelompok klasifikasi. Yang ketiga adalah pola susunan sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat dapat berperan sebagai pikiran penjelas, atau sebaliknya. Akibat sebagai pikiran utama, dan untuk memahami akibat ini dikemukakan juga sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Contohnya seperti ini. Panjang, silahkan dibaca biar kalian paham bagaimana susunan sebab akibat. Kemudian yang keempat adalah pola susunan perbandingan atau pertentangan. Cara pembanding merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan atau mempertentangkan guna memperjelas suatu paparan. Kegiatan membandingkan ini atau mempertentangkan tersebut berupa penyajian persamaan dan perbedaan antara dua hal atau lebih. Sesuatu yang dipertentangkan ini ada dua hal. Yang memiliki tingkat yang sama dan hal yang dibandingkan, atau dipertentangkan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, pada pengembangan paragraf dengan pola ini, biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan, tetapi, dan bertolak belakang dari. Contohnya seperti ini. Panjang paragrafnya. Pada contoh ini, diperlihatkan bahwa hal yang dibandingkan atau dipertentangkan berada pada tingkat yang sama, yaitu antara penggunaan istilah teman dan sahabat. Pada contoh ini, penulis menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan. Kedua istilah tersebut sama-sama digunakan untuk merujuk pada orang yang ada di sekeliling. Namun, kemudian penulis membandingkan penggunaan kedua istilah tersebut dengan memberikan penjelasan-penjelasannya. Yang kelima adalah pola analogi. Dalam pengembangan paragraf analogi, uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih. Dua hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama, di mana hal yang dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau bahkan dari satu atau beberapa kelas yang berbeda. Nah, pada pengembangan analogi biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal secara umum dengan sesuatu yang belum dikenal secara umum. Kegunaan pola pengembangan ini adalah untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal secara umum. Contohnya seperti ini. Nah, dalam contoh ini, filsafat itu diibaratkan sebagai pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Dijelaskan juga apa fungsi filsafat. Selain itu, diberikan perumpamaan mengenai ilmu pengetahuan yang digambarkan atau diumpamakan pasukan infanteri. Dengan pengumpamaan ini, kita dapat melihat dengan lebih jelas kedudukan antara filsafat dan ilmu. Yang keenam adalah pola susunan ibarat, di mana pola susunan ibarat ini memiliki keserupaan dengan susunan perbandingan.
yaitu membandingkan dua perkara atau lebih. Perbedaannya terletak pada pola perbandingan. Yang dibandingkan adalah dua hal yang serupa untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Sedangkan pada pola susunan ibarat, yang dibandingkan adalah dua hal yang berlainan namun memiliki keserupaan. Contohnya seperti ini. Nah, pada paragraf ini memperlihatkan bahwa hidup manusia yang diibaratkan matahari. Antara manusia dan matahari pada prinsipnya merupakan dua hal yang berbeda. Namun, walaupun merupakan dua hal yang berbeda, kedua hal itu memiliki sejumlah persamaan. Nah, kalian bisa lihat di situ, misalnya beda, jelas beda manusia dan matahari, tapi mereka punya kesamaan yang bisa dilihat di contoh paragraf ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pola definisi luas. Jadi pada paragraf ini biasanya menguraikan tentang sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi atau bisa juga kurang dimengerti sehingga membutuhkan penjelas yang memadai untuk menggambarkan istilah tersebut. Contohnya seperti ini. Contoh paragrafnya. Nah, pada contoh ini penulis menceritakan tentang VGA card yang mungkin bagi orang-orang yang tidak menekuni dunia komputer kurang familiar atau tidak paham tentang VGA card. Oleh karena itu, penulisnya mencoba untuk menguraikan apa dan bagaimana fungsi VGA card dalam komputer, sehingga harapannya penjelasan-penjelasan tadi yang dituangkan dalam kalimat penjelas mampu mengkonkretkan istilah VGA card yang abstrak di pikiran pembacanya. Selanjutnya adalah pola contoh atau ilustrasi. Nah, sebuah gagasan itu bisa menjadi jelas jika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Gagasan yang terlalu umum itu akan sangat sulit untuk dipahami pembaca, sehingga memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Tujuannya jelas agar pembacanya menjadi lebih jelas tentang tulisan yang ditulis tadi. Contohnya seperti ini. Pada contoh tersebut memperlihatkan bahwa untuk menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak terkena imbas dari krisis ekonomi, maka diperlukan ilustrasi-ilustrasi real yang mendukungnya, seperti dengan pemberian ilustrasi pertumbuhan ekonomi pada bidang perikanan dan kehutanan. Yang terakhir adalah pola klimaks dan antiklimaks. Pola klimaks sendiri dilakukan dengan menampilkan gagasan utama dari persoalan yang paling rendah kedudukannya, lalu perlahan-lahan ke gagasan yang paling tinggi kedudukannya. Jadi dia bertahap dari yang paling rendah ke yang paling tinggi gagasannya. Sementara kebalikannya, antiklimaks, itu memulai dari suatu gagasan tema yang dianggap paling tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan turun melalui gagasan-gagasan yang lebih rendah hingga yang paling rendah. Contohnya seperti ini. Nah, pada contoh ini, gagasan utama paragraf tersebut adalah bentuk traktor mengalami perubahan dari zaman ke zaman yang ada di awal paragraf. Nah, gagasan utama tersebut kemudian diperinci dalam 4 gagasan bawahan, yaitu traktor yang dijalankan dengan mesin uap, traktor yang dijalankan dengan roda rantai, traktor buatan Ford, dan traktor buatan Jepang. Contoh-contoh tersebut merupakan pengembangan paragraf klimaks. Untuk membuat pola pengembangan antiklimaks, paragraf tersebut dapat diubah dengan cara menempatkan perkembangan bentuk traktor dari perkembangan terakhir sampai kepada bentuk traktor di masa awal kemunculannya. Jadi ini klimaks karena berurutan dari yang paling lama sampai yang ke paling baru. Nah, kalau mau dirubah ke antiklimaks, maka
dibalik urutannya dari yang paling baru menuju yang paling jadul. Demikian materi pertemuan kelima tentang paragraf. Semoga setelah mendapatkan materi ini, kalian punya gambaran tentang bagaimana sih paragraf, bagaimana saya ketika menulis nanti bisa membuat paragraf yang lengkap dan jelas, sehingga ketika kalian nanti harus membuat artikel ilmiah atau tugas akhir berbentuk skripsi, kalian tidak kesulitan lagi dalam menulisnya. Saya mau ingatkan lagi, jangan lupa presensinya diisi, kemudian aktif di forum. Aktif di forum itu jangan cuman bertanya kemudian menghilang. Saya akan mengapresiasi keaktifan kalian di forum dengan misalnya kalian menjawab pertanyaan temennya, atau mempertanyakan pernyataan temennya, atau menimpali pernyataan, dan sebagainya. Jadi, benar-benar keaktifan kelas kalian saya nilai. Jangan menunggu saya untuk menjawab. Saya bisa saja menjawab, bisa saja tidak saya jawab sama sekali. Jadi, pertanyaan-pertanyaan kalian harus kalian jawab sendiri. Jangan menunggu jawaban dari saya. Kemudian kuis nanti bisa kalian isi juga, bisa kalian kerjakan. Dan satu lagi, presensinya di skala masing-masing ya. Baik, kurang lebihnya begitu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya juga mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak materi pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.